Ada yang ke-8. Oh, enggak ya? 9 ya? Allah. Ya, ada yang ke-9. Ila anqal sampai ke pembahasan wa qala az-Zuhri hawanun bil ilmi. Hawanun bil ilmi an yahmilahu al-alimu ila baitil muta'allim. Sebuah kehinaan terhadap ilmu, maksudnya membuat ilmu itu hina ya. Hawanun, sebuah kehinaan terhadap ilmu, an yahmilahu al-alimu, apabila ilmu itu dibawa oleh orang yang alim, ila baitil muta'allimi, ke rumahnya pelajar, ke rumah muridnya, untuk ngajar di sana, gitu ya, ngajar di rumah. Ini secara khusus maksudnya ya. Jadi nggak ada harganya ilmu kalau gitu. Bapak nggak boleh aja, nggak dosa, cuma ilmunya nggak ada apa namanya, nggak ada harganya gitu. Bisa dikatakan di sini. Yang pantas itu murid ke rumahnya guru, gitu ya. Bukan guru ke rumahnya murid untuk ngajari. Kok mulyaman murid gitu ya? Kok guru deh yang soro-soro, misalkan seperti itu. Fa in da'at ila dzalika daruratun, kecuali apabila dipaksa, apabila ada hal-hal yang menjadikan darurat, memaksa gitu ya atas hal itu, awik tadathu maslahatan, atau adanya kemaslahatan, rajihah ala mafsadatin, rajihatan ala awik tadathu maslahatan rajih maslahatun ya, awik tadathu maslahatun rajihatun ala mafsadatin, atau karena adanya kemaslahatan yang lebih besar daripada mafsadah kerusakannya, yang lebih rajih itu maksudnya lebih menang atau lebih besar, adanya kemaslahatan yang lebih besar daripada mafsadah kerusakannya. Ibtada lahu fala ba'sa. Enggak apa-apa dia ngajar di rumahnya murid, enggak apa-apa gitu maksudnya. Enggak apa-apa dia untuk memberikan pelajaran kepada muridnya di rumahnya, enggak apa-apa. Mungkin dengan ke rumahnya muridnya nanti orang-orang sekitar sana yang tadinya enggak senang ngaji mau senang ngaji, enggak apa-apa gitu. Manfaat banyak daripada satu murid ini yang ke rumahnya dia atau nanti. Tapi kalau dia ke rumahnya murid ini sak tonggone melok kabeh. Nah, berarti tidak apa, ada masalah yang lebih besar. Tapi kalau hanya itu saja muridnya, ya tidak usah lah, gitu ya. Kan nggak ada keuntungannya apa, gitu ya. Atau murid tadi nanti bisa mengajak saudaranya, tetangganya, kawan-kawannya ke rumahnya sana. Karena mungkin kawan-kawannya ini banyak yang tidak bisa kalau ke rumahnya gurunya. Biasanya bisa ngumpul di rumahnya si dia, makanya tidak apa diparani. Ini ada masalah lebih besar kalau gitu, ya kan ya. Jadinya nanti yang ngaji banyak, yang belajar banyak. Madamatil hal hadihi, selama keadaannya seperti ini, ya. Selama keadaannya seperti ini. Kalau tidak berarti nggak usah. Wa ala hadza yahmil ma jaa ala ba'di salaf fi hada. Wa ala hadza, dan atas dasar ini
Wa ala hada, atas dasar ini yahmil maja, diperoleh, maksudnya juga dilakukan, dipakai oleh sebagian ulama salaf. Atas dasar ini, atas dasar seperti ini dipakai oleh sebagian ulama salaf. Jadi ulama salaf dulu banyak ada seperti ini. Dia maksa-maksa untuk pergi untuk pergi satu persatu ke rumahnya orang-orang untuk mengajari ilmu di sana. Nah, enggak apa-apa kalau gitu. Karena ada masalah. Ya. Sampai ada yang ngajak murid-muridnya untuk pergi ke pekerja-pekerja, muridnya suruh menggantikan pekerjaan mereka ngaji. Nah, gitu ya. Jadi pagi-pagi ke sawah gitu ya, muridnya kon maculno sawah mereka, yang punya sawah suruh ngaji, kumpul gitu ya, ngumpul jadi satu, bikin halaqah pengajian. Anda apa kalau gitu? Ada masalah? Bukan karena bayaran, enggak ya, enggak dibayar mereka. Nah, gitu. Wabil jumlah man ajallal ilma ajallahu Allahu. Kesimpulannya, wabil jumlah, kesimpulannya, barang siapa yang mengagungkan ilmu, maka ajallallahu, Allah akan mengagungkan dia. Ya. Wa man ahanahu ahanahu Allah. Barang menghinakan ilmu, maka dia akan dihinakan oleh Allah. Wa hadza mu'ayyanun, dan ini sangat banyak terbukti. Ini terbukti. Jadi orang yang memuliakan ilmu atau ngurusi majelis gitu ya, ini dimuliakan oleh Allah. Hidup-hidupkan majelis, memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu. Ada ilmu mungkin dia bikin pengajian gitu ya, tidak sekedar pengajian tapi dimuliakan. Entah ya apalah gitu ya, tempatnya pokoknya diistimewakan, maka akan jadi istimewa. Tapi kalau biasa-biasa saja ya, misalkan ada orang misal ya terpaksa harus mendatangkan guru ke kampungnya misalkan. Ketika guru datang dia biasa-biasa saja, gurunya ya pokoknya tempatnya salah kadarnya, pokoknya welek gitu kan ya. Kita ndak ngurus, ndak bahas soal suguhan, ndak. Tempatnya mungkin lampunya kayak ini jarang berkembang, tapi yang dimuliakan mungkin pakai apa gitu ya, kayak dimuliakan gitu. Suasananya dimuliakan karena ini min ajlil ilmi, maka akan dimuliakan juga, dituruti oleh Allah. Nah gitu. Tapi yang biasa-biasa saja ya tetap biasa gitu ya. Banyak terbukti. Di Baran tuh ada orang. Jadi ada majelis itu biasa. Ya biasa tetap orangnya. Sampai kapanpun biasa. Ini bukan kita bahas soal suguhan enggak ya. Ada seorang ustadz didatangkan, tapi dia ini memuliakan majelisnya ini dengan sekali lagi bukan soal bahas makanan. Dikasih makan, ya, dipelanin beli kambing gitu misalkan ya. Wah subhanallah, tiap acara mesti ada aja, tiap acara loh ya. Ono sing dibeleh gitu ya. Padahal dia enggak punya, biasa-biasa orangnya. Mbah ono sing ngeteri, tiap bulan mbah sapa sing yang ngatur siapa, sing keka, fulan keka, tiap bulan mesti ada. Kita tekon dia kita pikirnya. Padahal biasa-biasa saja. Kenapa? Dia memuliakan ilmu tadi. Ya, enggak masuk akal. Yang mengadakan majelis biasa-biasa itu tetap biasa. Ya, karena enggak dimewakan, ya jadinya enggak mewah. Dan dia ya podo ae gitu ya. Podo ya sama, ekonominya sama. Malah lebih, masya Allah ya, orang yang memuliakan ilmu tadi. Ya. Apalagi dia memuliakannya dengan pergi sendiri gitu ya, pergi ke tempatnya syekh dengan kemuliaan, memuliakannya,
datangnya dengan punya wudhu, dengan bersih, mungkin sholat 2 rakaat, istikharah dan semacamnya, pokoknya mengagungkan, maka akan menjadi mulia. Atau kalau biasa-biasa atau ya teko wis mbok kitab bondak gitu ya, kitabnya gak digawa, ya tetap selamanya gitu tau. Tapi yang bawa kitabnya, yang perhatian, nyatet, nulis, dimuliakan oleh Allah. Tapi yang datanya turu, pokoknya teko gitu ya tetap seperti itu. Ya, sama Allah dibalas ya seperti itu, biasa-biasa aja. Yang luar biasa dibalas dengan balasan yang luar biasa oleh Allah. Nah, gitu ya. Wa qala Wahab bin Munabbih, kana al-ulama qablana qad istaghnau bi ilmihim an dunyahum, an dunya ghairihim, raghbatan fi ilmihim. Wa qala Wahab bin Munabbih, berkata Wahab bin Munabbih, kana al-ulama, konon ulama qablana, sebelum kita ini, ulama zaman dulu gitu ya, qad istaghnau, mereka ini sudah tidak butuh dengan ilmu mereka ini, sudah merasa cukup dengan ilmu mereka, an dunya ghairihim, dari dunia selain mereka. Mereka ketika mengajar itu sudah tidak butuh dunia, tidak membutuhkan dunianya orang lain, tidak butuh tidak butuh dikasih oleh-oleh gitu ya, tidak butuh kalau zaman sekarang nggak butuh diamplopi, nggak butuh disangoni, kalau perlu bondo dewe, seperti itu. Zaman dulu seperti itu. Kenapa? Karena raghbatan fi ilmihim, karena mereka lebih cinta pada ilmu mereka, mereka lebih mencintai ilmu mereka, eman hilang keberkahannya, dan juga mereka sudah tidak perlu dunia orang lain karena mereka sudah cukup, ya sudah cukup mereka. Dan bahkan banyak dari ulama zaman dulu ini justru mereka ini bukan santrinya yang bayar, tapi dia yang bayar, yang bayari muridnya dia. Ya. Kalau zaman sekarang mungkin masih ada ya, masih ada mungkin sekarang di mana? Mekah, Syed Ahmad Al-Maliki. Dulu orang tuanya, mungkin sekarang diteruskan oleh beliau nih, yang gurunya Habib Alwi ini. Jadi pokok masuk sana nggak bayar sudah sampai mulai. Makan tidur pakaiannya tanggung sana. Dulu zaman Syed Al-Maliki seperti itu. Kita diceritain Habib Saleh itu gitu. Sampai sekarang murid-murid alumni sana itu masih dapat kiriman apa namanya? Kiriman sangu. Kan tiap bulan tiap berapa waktu kan ada sangunya kan, ada uang saku. Uang saku ini ketika mereka pulang tetap jalan ke murid-muridnya. Jadi gurunya yang bayar gitu ya. Ya, maka kita kalau jadi ulama harus seperti itu, nawa itu seperti itu. Jangan bermimpi jadi ulama pingin diamplopi, jangan. Ya, jangan kita membayangkan ya Allah enaknya jadi ustadz ya, jadi ustadz yai diamplopi gak kerja, jangan. Ya, kita bermimpilah bagaimana caranya kita ini kalau kita mengajar kita tidak perlu amplopnya orang, justru kita yang ngamplopi orang. Kalau bisa seperti itu, berarti kan kaya, sing miskin muridnya, gitu ya. Ya, coba anak punya tak amplopin satu-satu, cuma masih belum. Tapi niat ya, niat tapi. Ya. Kenapa? Pantas enggak guru ngamplopi muridnya? Pantas. Mengingat berapa besar pahala kalau ada guru ngasih ilmu ke muridnya mengamalkannya. Terlebih manfaat muridnya nanti dia nyebarkan ke orang lain, berapa pahalanya. Kalau perlu dibayar, ngacun ngaku tak bayar, itu tidak rugi, ya pantas seperti itu. Karena nanti apa? Balasan pahalanya lebih besar lagi. Ya kan ya? Kan tidak putus pahalanya. Nah, cuma ya cok dipraktek di sini, jangan ya. Kalau bisa seperti itu. Misal gitu, kita cuma permisalan saja. Misalkan gurunya yang bayar itu pantas, ya kalau ilmu itu. Ya. Karena ilmu ini sedekah jariyah, ya. Ilmu itu sedekah jariyah yang nanti mengalirnya ini tidak ketika sekarang tok, nanti sampai yaumul qiyamah bahkan. Ya. Bayangkan muridnya nanti punya murid, tidak usah sedekah.
Ini sedekahnya tambah lipat ganda. Jadi dia kasih punya murid 1, ilmunya ngamalkan dapat 1, ilmunya punya murid 10, dapat berapa? 11. Ya, dari muridnya, terus dari murid-muridnya dapat. Ya. Yang 10 tadi punya murid 10, 100, 110, 111 pahalanya. Nah pahalanya dapat gandakan. Terus yang sana punya murid 10, spiro 1000 sudah ya, 100 peng 10 ya. Maka nggak ada jariah yang paling enak itu ya ilmu itu ya, ilmu. Makanya kita ini harus jadi cita-cita kita. Cita-cita harus ada di hati kita ini punya ilmu dan diamalkan dan diajarkan kalau bisa. Fa asbaha ahlul ilmi al-yawma yabduluna li ahli dunya ilmahum raghbatan fi dunyahum. Maka menjadilah ya ahlul ilm, orang yang memiliki ilmu al-yawm hari ini, kebalik katanya ya. Kalau sekarang orang yang punya ilmu itu yabduluna li ahli dunya, mereka mencurahkan ilmunya li ahli dunia, kepada orang-orang ahli dunia, orang kaya ya, orang banyak uangnya. Banyak zaman sekarang gitu. Kadang-kadang murid kalau miskin itu kadang-kadang disia-siakan. Yang diperhatikan yang kaya. Kenapa? Sekali datang ayahnya amplopnya tebal ya. Kalau yang miskin ini biasa-biasa, kadang nggak ngasih apa-apa. Sehingga anaknya orang kaya ini diperhatikan. Kalau zaman sekarang katanya seperti itu. Fa asbah ahlul ilmi, maka menjadilah orang ahli ilmu sekarang, hari ini sekarang, yubdiluna li ahli dunia, mereka mencurahkan ilmunya untuk ahli dunia, ilmahum, ilmu mereka, rogbatan fi dunyahum, karena menginginkan dunia mereka supaya dikasih imbalan. Ini ya. Fa asbaha ahlud dunya fa asbaha ahlud dunya qad zahadu fi ilmihim lima ra'au min su'i mawdi'ihi indahum. Maka menjadilah ahlu dunia, orang-orang ahlu dunia, orang-orang kaya lah atau yang lainnya, qad zahadu fi ilmihim, mereka ini zuhud dari ilmu mereka, berhati-hati gitu ya. Jadi artinya tidak begitu suka kepada ilmu mereka, zuhud. Orang ahli dunia sehingga mereka ini merasa zuhud terhadap ilmu mereka. Lama ra'au, bisa lama ya, lama ra'au min su'i maudhi'ihi indahum, sehingga ahli dunia itu ketika melihat, maksudnya ahli dunia menjadi zuhud terhadap ilmu mereka, berhati-hati, tidak suka ilmu mereka, ketika mereka ahli dunia itu melihat ya, jeleknya sikap ahli orang ahli ilmu indom di sisi mereka. Jadi mereka gara-gara mereka ini, maksudnya mengajarnya itu, memberikan ilmu itu bukan karena Allah, jadi karena dunianya, mungkin
ya karena ingin mengharap dunia mereka, sehingga orang-orang kaya itu atau orang-orang yang memiliki harta ini, orang yang ahli dunia, mereka agak begitu tidak suka terhadap ilmu mereka, menjadi zuhud. Walaqad ahsana al-Qadhi Abul Hasan Al-Jarzani haitsu qala, dan walaqad ahsana, sungguh bagus ya. Al-Qadhi maksudnya sungguh bagus lantunan syair yang telah dilantunkan oleh oleh Al-Qadhi Abul Hasan Al-Jarzani haitsu qala, beliau mengatakan walam aqdi haqqal ilmi in walam aqdi haqqal ilmi in kuntu kullama bada tama'un sayyarathu li sulaman. Walam aqdi haqqal ilmi, dan aku belum pernah memenuhi haknya ilmu. In kuntu kullama, jika aku kullama setiap bada tama'un, nampak sifat tamak, keinginan gitu ya, sayyartuhu, lantas aku menjadikannya li sulaman, pelantara atau sebagai anak tangga. Maksudnya aku ini belum dianggap memenuhi haknya ilmu jika nampak sifat tamak, keinginan dalam diriku, kemudian aku menjadikannya sebagai pelantara untuk mendapatkan, untuk memenuhi sifat tamakku tersebut. Ketika dia ingin mengajar mungkin gitu ya, terus ada keinginan tamak terhadap dunia, kemudian aku turuti itu sifat tersebut.